Kami ada di sini untuk Engkau urapi lebih dahsyat dan lebih dalam. Kami ada di sini karena itu adalah janji-Mu. Untuk membuka hati kami untuk diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Karena itu hati kami akan terbuka lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Kami butuh urapan kuasa Roh-Mu menolong kami. Dan akhirnya Engkau melimpahi kami dengan kuasa supranatural yang belum pernah kami alami, lebih sedahsyat dengan yang kami alami. Karena itu anugerah-Mu menguasai ruangan hati pikiran kami sepanjang ibadah ini dengan pengurapan kuasa-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya kata-kata amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Selamat malam, shalom. Kita sedang dalam rangka rangkaian hari Pentakosta yang klimaksnya hari ke-10. Kalau saya berlandaskan mengenai topik tersebut, sebelum kita share bahas tentang pribadi Roh Kudus, maka ada hal yang penting yang saya ingin supaya kita sama-sama mengalami yang sepatutnya harus kita alami sebagai orang percaya. Paling tidak untuk membuat berkat Tuhan yang dicurahkan dalam ibadah semakin dahsyat kita alami dalam hidup kita. Saya makin yakin dengan lagu-lagu yang kita panjatkan terkait dengan tujuan saya ke sini. Tujuan saya ke sini, saya berharap tidak terlalu berbeda dengan tujuan saudara dan saya. Tujuan utama saya ke sini adalah saya ingin mengalami perlengkapan dari tempat yang maha tinggi. Tujuan utama saya bukan untuk berkhotbah, tapi tujuan utama saya adalah saya ingin mengalami kuasa supranatural yang lebih dahsyat, lebih dalam, dan lebih luar biasa. Harapan saya supaya kuasa tersebut lebih nyata dari waktu-waktu sebelumnya. Maka hal yang kedua yang saya perlu kita punya kesepahaman terkait dengan itu, yaitu perayaan. Apa arti perayaan kenaikan Kristus, kelahiran Kristus, pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta? Apa artinya? Apa maknanya? Apakah sekedar mengenang atau tanpa ada makna di balik itu kita cuma lakukan secara tradisi? Menurut saya sangat baik kalau kita lihat kisahnya di dalam Alkitab, khususnya mengenai pencurahan Roh Kudus. Berlanjut dengan perayaan yang kurang lebih 2000 tahun dilaksanakan. Dimulai dari loteng Yerusalem, secara tradisi pemercaya waktu itu, bangsa Yahudi secara umum, mereka ada di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Puncaknya pada hari ke-10 terjadi benar pencurahan Pentakosta. Roh Kudus turun. Saya ulangi, diawali
dari perayaan Pentakosta bisa jadi penutup perjanjian lama dan awal perjanjian baru. Apa yang terjadi? Itu bukan sekedar perayaan. Oke, dua kelompok. Kelompok yang belum terima Yesus sebagai Mesias Juru Selamat mereka rayakan Pentakosta. Tapi kelompok murid-murid yang sudah terima Yesus sebagai Mesias, mereka rayakan Pentakosta dan mengalami kuasa Pentakosta. Sudah ketemu maksud saya? Jadi waktu kita merayakan hari raya Kristiani, menurut saya dan seharusnya itu bukan cuma tradisi melakukan, mengingat, mengenang, tapi adalah suatu peristiwa di mana apa yang kita rayakan, peristiwa dulu pernah terjadi, pada waktu kita rayakan terjadi lagi. Tadi katanya udah ngerti maksud saya. Maka saya bilang tadi tujuan saya ke sini apa? Oke, ingat ya, tujuan saya ke sini apa? Tujuan utama saya ke sini apa? Yang kedua, saya mau kita punya pemahaman yang sama bahwa pada waktu kita melakukan perayaan, maka apa yang kita rayakan bukan sekedar mengenang, bukan sekedar mendalami, mengikuti pengertian dan lain sebagainya, tapi peristiwa yang pernah terjadi, kuasa yang bekerja pada saat itu dialami pada waktu perayaan itu. Artinya sepanjang perayaan hari Pentakosta ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan mengalami apa yang terjadi di loteng Yerusalem. Ada yang bilang, saya kan sudah penuh Roh Kudus, sudah bahasa roh. Oke, nanti kita lihat lebih jauh. Tapi paling tidak, apakah sudah begitu limpah? Apakah sudah melimpah ruah kuasa yang ada di dalam Pentakosta itu sudah melimpah ruah atas hidup kita sehingga dampak atau nampak dari hidup harian kita? Kita akan lihat Markus pasal terakhir 16. Sebelum slide saya cuma 2. Jadi cepat. Markus pasal 16. Kristus mendeklarasikan sebelum dia naik ke sorga, waktu mau terangkat ke sorga, dia katakan bahwa Injil mencatat segala kuasa sudah di tangannya, sudah dimiliki. Dan karena itu pergilah, beritakanlah Injil. Lalu kita melihat di Markus pasal 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, tadi tentang kuasa, tentang tanda yang akan menyertai orang percaya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20 baca sama-sama. Memang tidak dicatat oleh Markus, ada kurang lebih 10 hari tidak dicatat. Markus coba mencatat pengangkatan, lalu lompat tanda-tanda yang menyertai mereka waktu pulang dari Yerusalem. Mereka pergi dan tanda-tanda mujizat menyertai mereka. Dimulai dengan deklarasi Kristus berkata, Lukas mencatatnya, kamu harus tunggu di loteng Yerusalem untuk kamu diperlengkapi dari tempat yang maha kuasa. Lukas pasal terakhir.
Supaya gampang kita ingat, Lukas pasal terakhir ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49. Ini mumpung baru hari pertama, ya Pak ya. Jadi saya siapkan dulu landasannya. Lukas pasal 24 ayat 49. Baca sama-sama. Yaitu Roh Kudus, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Mereka berkumpul bersama untuk diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Judul utamanya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Izinkan saya sampaikan menurut pendapat saya. Berbahasa roh, dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus adalah sub dari diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Artinya tidak berarti pengalaman rohani saudara pertama sudah include semua kuasa sudah dilimpahkan kepada kita. Berarti masih banyak kesempatan dan waktu, bahkan setiap ibadah, apalagi perayaan seperti ini, memungkinkan kuasa itu akan dimanifestasikan lagi, diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Haleluya. Belum nyampe. Spirit keyakinan saudara belum sampai ke yang saya maksud. Saya lanjut sedikit. Cluenya, berang merahnya, pada waktu kita merayakan sesuatu hal rohani, maka peristiwa yang terjadi pada waktu itu akan terjadi kembali. Kalau siap, saya lanjutin. Siap? Bahkan kadangkala karena kita sedang menuju kesempurnaan, maka bisa jadi pelipat gandaannya akan lebih dahsyat daripada waktu itu. Kurang yakin. Karena itu, dengar orang GBI. Beberapa orang GBI meyakini tentang double porsi. Ujian akhir dan ujian awal menyatu dicurahkan pada akhir zaman. Sampai-sampai muncul, enggak enak ini tapi ya memang udah begitu fenomenanya. Sampai-sampai muncul Pentakosta ketiga. Oke, kita buat saya tidak pusing soal labelnya itu, tapi esensi di dalamnya. Saya setuju tentang kemungkinan pada perayaan-perayaan ibadah-ibadah Kristiani di akhir zaman akan melimpah kuasa yang lebih besar dibanding waktu-waktu sebelumnya. Ketemu kita, haleluya. Shalom. Siapa yang berniat cuma malam ini aja hadir? Enggak apa-apa. Itu bukan suatu masalah, bukan. Saya cuma sebagai hamba Tuhan mau share sama Bapak Ibu kalau ada yang bilang malam ini aja saya hadir. Siapa? Saya sendiri. Diampuni Pak ya. Dimaklumi ya. Saya lanjut. Benang merahnya tadi ya. Saya dari gereja Toraja, gereja suku, yang waktu saya remaja, saya pernah ngeledek orang Pantekosta
dan membuli mereka dengan teman-teman saya. Jadi buat saya, ada teman saya pindah Pantai Kosta waktu SMP, itu langsung saya bully. Masuk neraka sudah kau. Karena itu sebagai sesuatu yang sudah waktu itu menurut kami, saya khususnya, itu sudah sesat, sudah salah. Cerita lebih jauh, saya selesai SMA, saya lari tadi mau ke timur-timur, waktu itu masih timur-timur, belum negara lain. Lalu ada masalah, akhirnya larinya ke Papua. Di Papua saya ikut perayaan Natal yang dilakukan oleh Pantai Kosta. Langsung saya lihat kok beda ya khotbahnya di sini dengan di tempat saya, menurut saya. Saya datang lagi pada KKR-nya. Di situ saya ngalami lahir baru dan menyerahkan diri dibaptis dengan pergumulan 2-3 minggu. Untung baptisannya lama ke depan. Jadi dia masih bikin KKR dulu nih pendeta, bikin seminar dan sebagainya. Baptisan belakangan. Saya bergumul kurang lebih 2-3 minggu mengenai baptisan selam. Karena saya udah dipercik waktu kecil. Tapi saya nggak tahu airnya panas, dingin, saya nggak ngerti. Jadi ya saya pikir lama-lama ya saya nggak tahu ini kapan saya dibaptisnya oleh apa. Ada sih catatannya. Singkat cerita, saya lahir baru. Bertobat di situ. Lalu kemudian bertepatan nggak ada waktu dari kan itu peristiwa Natal. Jadi itu pendeta datangnya ke Jayapura itu Natal. Saya ikutnya Natal, bertobat di perayaan Natal. Dan Pentakosta itu berarti 5 bulan kayak gini kan. Dari Desember ke Mei. Lalu namanya bahasa Pentakosta, dulu saya nggak suka bahasa itu, namanya cinta mula-mula. Weh. Itu nggak bisa diomongin. Imannya. Om saya bilang kita mau ada KKR di AB Pura, dari Jayapura ke AB Pura, tapi malamnya nggak ada bis. Saya bilang nggak masalah, kita pergi, pasti ada jalan. Bener, pulang tetap naik bis, ada bis disediain karena iman itu. Pokoknya ya gitu dah, imannya kasih mula-mula itu nggak kenal tantangan dan rintangan. Lalu berlanjut ke saya cerita itu artinya apa pengalaman rohani yang saya alami ini subjektif ya, jangan dicontoh ya. Tapi saya mau ceritakan kisahnya, maka pada saat diumumkan di gereja ini akan ada doa 10 hari untuk perayaan Pentakosta. Dimulai dari hari apa? Sama, Jumat. Dari dulu dimulainya Jumat. Sesudah kenaikan kan? Kenaikan pasti hari Kamis, nggak mungkin dia mundur atau maju. Yang suka maju mundur itu saudara. Maju mundur imannya kadangkala, tapi soal perayaan itu nggak ada maju mundur. Pokoknya hari itu udah hari. Saya datang hari pertama, ya biasa kita duduk di bawah begitu lingkar di gereja, duduk di bawah lingkar karena nggak semua orang mau datang, nggak semua orang ngerti, tapi puji Tuhan Bapak Ibu yang datang berarti ini semua yang ngerti. Shalom. Yang punya pengertian yang dalam tentang Pentakosta. Udah lingkar bawah, lalu biasa ibadah biasa aja. Ya musik juga paling ngejreng-ngejreng gitu. Dan hari pertama nggak ada tanda-tanda apa-apa. Biasa aja Pantai Kosta, heran lah, tepuk tangan, nangis, nyanyi. Hari ketiga itu baru mulai terjadi. Tiba-tiba ada ibu-ibu penuh Roh Kudus. Dia lompat ke sono kemari. Kita sambil doa, kan saya kan baru di Pantai Kosta, nggak ngerti, dan saya bukan Pantai Kosta, saya Protestan. Saya ngeliatin, kok gini nih? Ada yang bahasa roh, bahasa lain macam-macam bunyi. Wah, apa kok berisik juga ini gereja nih. Tapi saya tetap konsen sama Tuhan. Karena namanya itu ibadah. Ibu gembala yang waktu saya sudah sekolah Alkitab balik, saya terangin nama mereka tentang konsep penuh Roh Kudus. Karena konsepnya waktu itu penuh Roh Kudus. Wah itu mimbar bisa pecah, meja bisa dihajar. Jadi saya pulang, bahasa roh itu rohnya yang berbicara, fisiknya mesti dikuasai. Sampai kita pegangin tangannya, Bu,
tenangnya Bu, bahasanya aja, tangan tenang aja. Oh gitu ya? Iya, pegang. Udah gitu. Jadi itu pengalaman. Lalu hari ketiga apa keempat tiba-tiba saya dengan ada satu teman semuda itu tiba-tiba keluar bahasa. Saya sendiri nggak tahu itu apa. Yang ngikutin aja. Pokoknya enak aja rasanya gitu, ya seger, kayak ada kelegaan dan segala macam. Belakangan saya tahu itu adalah dibaptis Roh Kudus. Pada waktu kapan? Benang merahnya saya adalah pada waktu saya ngikutin perayaan Pentakosta, doa 10 hari. Kenapa ini masih jadi tradisi oleh orang Pentakosta? Karena memang pada saat itu ada saja orang yang dibaptis Roh Kudus. Ada saja orang yang mengalami kelimpahan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Saya masih ada waktu setengah jam ya. Oke. Ini baru pendahuluan. Slide saya yang pertama. Roh Kudus adalah pribadi. Kalau begitu kita memahami tentang konsep ini, maka kita akan bergerak bersama sebagai pribadi dan supaya lebih cepat tujuan akhirnya nanti tentang pengertian Roh Kudus adalah pribadi yang gak mungkin bisa dibahas dalam satu dekade, ini mungkin sepanjang hidup kita. Dia adalah seorang pribadi, lalu kemudian saya juga adalah sebagai pribadi. Maka pada waktu dia memenuhi saya, pada waktu mau memimpin saya, dia sebagai pribadi dan saya sebagai pribadi. Dan ingat, kepribadian saya nggak akan hilang. Kepribadian Roh Kudus tidak akan hilang. Problem itulah yang saya mau tekankan sedikit malam ini tentang bagaimana kaitannya antara pribadi Roh Kudus dan saya sebagai pribadi. Sebagai pribadi, dia punya pikiran. Ayatnya nanti baca sendiri di rumah. Roh Kudus punya perasaan. Roh Kudus punya kehendak. Itu dimensi namanya pribadi. Dia punya pikiran, saya punya pikiran. Dia punya perasaan, saya punya perasaan. Dia punya kehendak, saya punya kehendak. Dan dalam memenuhi saya, tinggal di dalam saya, waktu berjalan melangkah lebih jauh, pertanyaan, pikiran siapa yang menguasai saya? Pikiran saya dikuasai oleh pikiran Roh Kudus? Perasaan saya dikuasai oleh perasaan Roh Kudus? Kehendak yang saya lakukan apa kehendak Roh Kudus atau kehendak saya? Karena saya mau saudara arahnya ke sini supaya perayaan-perayaan seperti ini, bahkan ibadah, waktu doa, waktu saudara puasa, waktu beribadah bersama-sama, maka kita datang kepada Tuhan supaya dia dominan dan kita resisif. Dia lebih kuat dan kita makin di bawah. Saat itulah kuasanya akan nampak mengalir karena kita sudah mulai di belakang dan dia di depan, dia lebih utama. Kegagalan karismatik yang di sono-sono, bukan yang di Cengkareng sekitarnya, adalah bukan Roh Kudus nomor 1, tapi dia tidak sadar dikit-dikit dia, dikit-dikit dia, dikit-dikit dia yang ditonjolkan. Kalau saudara peka, waktu orang ngomong di komsel, ini pada komsel nggak nih? Enggak, saya ada bahasan khusus situ. Jadi kemarin udah kali dibawa tuh, udah tuh slide saya. Roh Kudus menaruh kita di dalam tubuh Kristus, ditempatkan kita di situ oleh Roh Kudus.
dalam tubuhnya. Dan itu kita nggak mau suka-sukaannya. Terserah Roh Kudus dia taruh kita di mana. Jadi waktu orang ngomong di komsel, bahkan waktu orang khotbah di gereja, waktu orang bicara, kalau kita peka, itu kita karena kita bersama dengan perasaan Roh Kudus. Misalnya, Roh Kudus perasaannya begitu kuat dalam diri kita, kita bisa nakar perasaan orang yang sedang bersaksi. Saya belum bicara karunianya ya, saya baru bicara manifestasi Roh Kudus di dalam diri kita sebagai pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka dia punya perasaan mendominasi perasaan kita. Maka waktu orang ngomong kita bisa rasa ini nggak bener nih. Ini nggak betul nih. Itulah perlengkapan yang perlu kita miliki supaya kita nggak sesat. Dengar khotbah progresif bagus amat, ntar dulu, rasa dulu. Roh Kudus akan menolong saudara, membimbing saudara untuk lihat ini kayaknya nggak betul nih. Itu yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Karena apa? Roh Kudus sebagai pribadi perasaannya mendominasi kita. Sebaliknya yang saya bilang tadi. Ada orang karismatik, orang Pantekosta, pendeta-pendeta karismatik yang menonjolkan dirinya, bukan menonjolkan Kristus, bukan menonjolkan Tuhan. Itu adalah perasaan yang istilah saya belum dikuduskan. Perasaannya didominasi oleh perasaan dia sendiri. Yesaya pasal 63 ayat ini rasanya jarang dikhotbahkan. Yesaya pasal 63 ayat 8 sampai 10. Bukankah ia berfirman, apa? Sungguh mereka umatku, anak-anakku yang tidak akan berlaku curang. Ntar, kita ekspos sedikit. Labelnya umat Tuhan, dari konsep apa kata Tuhan, Tuhan bilang umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Karena itu penting saudara hadir dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, hadir dalam konsel, hadir dalam setiap ibadah supaya kita diluruskan jalannya dari firman yang disampaikan, dari suara Roh yang hadir di dalam ibadah tersebut. Dan begitu kita masuk pada jalan yang dia mau, maka dia berlaku menjadi juru selamat kita. Ini bukan cuma juru selamat masuk surga, bukan, juru selamat dalam hidup harian saudara. Ayat berikutnya 9. Sama-sama baca. Dalam segala kesesakan mereka, bukankah seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama-lamanya dahulu kala. Mengacu pada bangsa Israel yang diselamatkan langsung oleh Tuhan dengan tangannya, membawa mereka keluar dari Mesir. Musa cuma penyambung tangan kuasa Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang menjadi dalangnya di balik penyelamatan itu. Apalagi zaman kita sekarang, Yesus sendiri yang menyelamatkan saudara dan saya. Ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kapan saudara dibaptis Roh Kudus? Sesudah itu perjalanan saudara selanjutnya gimana? Ayat ini memberi warning, peringatan. Mungkin saja
kita sudah jadi musuh Roh Kudus. Kembali ke slide saya. Ini ayatnya. Orang yang dipenuhi, orang diselamatkan oleh tangan Tuhan sendiri, bisa jadi musuh oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadi musuh. Karena itu Roh Kudus dapat dipadamkan sebagai pribadi. Roh Kudus dapat didukakan. Roh Kudus dapat dihujat. Sekilas. Dipadamkan itu analogi dari api. Dia nyala lalu dipadamkan, disiram, dimatikan. Roh Kudus membara dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Nolong orang, suruh doa, suruh ibadah. Bisa jadi tengah malam dia bisa membangunkan orang untuk doa karena ada yang perlu disyafaatkan, didoakan untuk tertolong. Maka perlu ada pendoa syafaat yang disentuh oleh Roh Kudus untuk dia bangkit dan bersyafaat. Dan kemudian tertolonglah orang tersebut. Tapi karena terbiasa memadamkan, maka kita acuh tentang instruksi Roh Kudus itu untuk melakukan sesuatu. Itu memadamkan. Begitu saudara dengar khotbah hari Minggu, ini Kristen dewasa ya. Amin. Oke. Jadi cocok. Begitu saudara dengan khotbah hari Minggu, sharing di Komsel, lalu ada kebenaran yang dipakai oleh Roh Kudus mendorong saudara, lakukan. Tapi kita nggak lakukan, itu memadamkan. Waktu saya temukan dalam minggu-minggu ini dalam mempersiapkan ini, baik di tempat saya khotbah minggu di sana maupun di tempat lain, saya mulai minggu kemarin saya bilang di tempat saya, bukan minggu, hari Kamis, hari kenaikan, saya nggak layak bicara tentang topik ini. Ini karena penugasan aja Pak Nathan. Kalau nggak ditugaskan, saya nggak layak ngomong ini. Karena saya tidak lebih baik dari saudara. Sudah terlalu banyak memadamkan keinginan Roh Kudus dalam diri saya. Karena itu malam ini dan seterusnya, saya akan selalu klarifikasi itu di hadapan Tuhan. Ampuni saya atas kelalaian saya, sehingga terjadi Roh-Mu dipadamkan dalam diri saya. Banyak ritual Pantekosta heranlah yang nyata dari hidup kita, tapi kegiatan harian kita adalah memadamkan dia. Yang kedua, mendukakan artinya apa? Saudara siap? Shalom. Ini saya ulangi ya, saya nggak layak ngomong ini. Tapi mari kita sama-sama belajar karena kita di bawah anugerah. Amin. Oke, dengerin baik-baik. Kalau tadi dorongan Roh Kudus untuk kita lakukan hal positif. Mendukakan artinya seharusnya kita melakukan yang baik. Karena Tuhan mau, Roh Kudus mau, kita nggak lagi lakukan yang negatif itu. Kalau yang memadamkan itu masih netral. Tuhan suruh saya nginjilin orang itu, saya nggak injili orang itu. Nggak ada negatifnya, cuma negatifnya adalah saya lawan, saya memadamkan roh. Tapi didukakan adalah Roh Kudus bicara, bisa jadi. Saya takar dulu. Boleh. Bisa jadi. Dia memakai firman, dia memakai khotbah, dia memakai kesaksian dan berkata, kamu jangan ngerokok lagi.
Tapi dia pulang, dia tetap nyedot. Itu engkau mendukakan Roh Kudus. Oke, kita sisihkan itu. Kalau itu mau diperdebatkan sebagai teolog, sambil yang lain. Bisa jadi pendeta bicara melalui ayat, melalui firman, Roh Kudus memakai ayat, bicara langsung. Apakah lewat mimpi, lewat khotbah, lewat ibadah, lewat komsel, apa segala macam. Dan berkata, kamu tidak boleh lagi ke rumah itu. Tapi engkau tetap ke situ karena engkau mau selingkuh dengan orang itu. Itu artinya engkau mendukakan Roh Kudus. Karena dia mau pisahkan engkau dari kenajisan. Dia mau bersihkan engkau dari kelakuan buruk. Tapi engkau tetap maju melawan. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Shalom. Saya nggak bilang saya lebih baik dari saudara, enggak. Saya lebih buruk mungkin dari saudara. Tapi kebenarannya demikian. Berapa banyak di antara kita yang mendukakan Roh Kudus. Yang buat saya makin nangis adalah kami pelayan-pelayan altar lebih banyak mendukakan Roh Kudus. Tahu efeknya? Kerja Roh Kudus dalam ibadah bisa terhalang, terkamir oleh kelakuan-kelakuan kami yang di altar yang sering mendukakan Roh Kudus. Shalom. Kita masih saudara, amin. Itulah dosa kita bersama. Itulah kelalaian kita, itulah kebodohan kita. Karena itulah kita datang hari Jumat ini dan seterusnya untuk minta disucikan kembali, dimurnikan kembali. Dan mudah-mudahan kita berubah dan selanjutnya kita tidak akan mendukakan dia lagi. Kalau menghujat nggak ada ampun. Dari mendukakan terus menerus sampai titiknya di mana kita mulai menyalahkan Tuhan. Itu udah alamat kita udah mulai memendukakan. Yang salah kita. Karena dia bilang kau jangan berzina, kita tetap berzina. Tiba-tiba kita kena penyakit berat. Lalu kita doa yakin sembuh, pakai kepret sana kepret sini, tetap sakit. Tapi enggak sembuh-sembuh, tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dia mulai berkata, di manakah Tuhan? Itu hati-hati. Itu sudah bisa jadi engkau sedang menghujat dia. Karena sakitmu itu karena engkau mendukakan dia. Karena engkau melawan dia. Karena dia cemeti tapi engkau tidak sadar. Lalu engkau berbalik mendukakan dan menyalahkan dia. Itu alamat Roh Kudus menjadi musuh. Yesaya tadi tergenapi. Yesaya 63. Slide saya terakhir dan saya selesai. Kedalaman pekerjaan Roh Kudus sebagai pribadi. Sebagai pribadi yang mau supaya pikiran kita dimurnikan, perasaan kita dikuduskan, dan kehendak kita adalah kehendak Dia. Itu butuh proses dan butuh waktu terus menerus tentang bagian ini. Bahkan saya temukan mereka yang berkata nabi sekalipun, yang dipakai nubuat, dipakai penglihatan segala macam, tapi perasaan mereka belum dikuduskan sesungguhnya. Mereka yang bawa kesesatan di dalam jemaat. Salah tafsir, salah deklarasi. Kenapa? Karena hatinya tidak sejalan dengan kerja Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara mau bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus, kita mesti dimurnikan pikirannya, perasaannya dan kehendak kita agar kita bisa sejalan dengan pekerjaan Roh Kudus tersebut. Oke. Secara umum, dan ini penting, ini juga punya kedalaman, dia memeterai. Saat saudara dibaptis Roh Kudus, pemeteraiannya jelas. Kamu milik Kristus. Galatia pasal 4, kamu milik atau anak Allah. Dan saudara tahu,
musuh iblis akan tahu itu. Ini orang-orang yang sudah dimeterai. Ingat, bahasa roh pada saat mengalami sesuatu seperti itu, bahkan peperangan rohani, itu adalah sarana dan alat bahasa senjata yang Tuhan beri untuk mengaktifasi. Tapi meterainya adalah labelnya dari kerja Roh Kudus waktu ditaruh dalam diri saudara, ada dalam diri saudara, meterai itu sudah jadi. Waktu saudara berdoa dalam roh, bergerak dalam karunia tersebut adalah mengaktifasi. Tapi meterai sudah pada waktu orang dipenuhi dengan Roh Kudus, pada waktu itu diberi Roh Kudus, maka saudara sudah jelas milik Allah, milik Yesus, milik Tuhan, bukan milik dunia lagi. Menjadi jelas, menjadi tanda. Dan karena kala itu menjadi jelas menjadi tanda, maka kadangkala mulailah terjadi dalam perubahan hidup kita. Mulai jelas kita anak Tuhan, bukan anak setan. Mulai hidup kita mulai makin baik, makin lurus. Kenapa? Meterai itu sebagai bukti tanda kita anaknya, kita orang-orang kudusnya. Lalu kemudian juga memberi karunia atau memberi kuasa agar kita punya kemampuan khusus untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir, Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 29. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 29, saya singkat saja, dia memberi hati yang baru. Kembali ke slide saya. Hati yang baru itu terkait dengan pikiran dan perasaan. Bahkan terkait dengan kehendak. Kerja Roh Kudus tidak hanya sebatas membuat kita jadi anak, membuat kita punya karunia, membuat kita berbahasa dan lain sebagainya. Usir setan dalam nama Yesus dan setan pergi. Melakukan sesuatu dan mujizat dan tanda menyertai yang ada. Tapi yang lebih penting dari itu semuanya adalah dia mau kita menjadi manusia baru, utuh dalam Kristus, pikiran baru, hati baru, perasaan baru, kehendak baru. Coba kita takar perasaan kita. Seberapa kudus perasaan kita. Saudara masih simpan dendam? Itu artinya perasaanmu perlu dikuduskan. Tiba-tiba kau dengar khotbah dan Roh Kudus bicara dalam hatimu secara lembut. Karena dia punya perasaan, dia lembut, dia bicara. Ampuni iparmu. Lalu saudara tidak lakukan, itu artinya apa? Penjelasan saya sebelumnya tadi saya ulangi. Dalam doa pribadi atau waktu engkau dengar khotbah, waktu berdoa bersama, bahkan waktu sedang jalan, bahkan saya biasa di kamar mandi bisa Tuhan bicara. Terserah dia, suka-suka dia. Pada saat dia bicara dan dia berkata, ampuni iparmu. Dan engkau tidak mengampuni iparmu dan kau ngomong, saya terlalu sakit, harta satu-satunya habis buat dia, kami ngontrak sana sini. Ya, dunia menurut kau benar, tapi standar sorga engkau mendukakan Roh Kudus. Standar sorga engkau punya perasaan masih terlalu kotor. Terus gimana dong? Ya nyerahlah kalau Tuhan bicara. Saya sakit Tuhan. Saya nggak bisa. Saya nggak sanggup. Tapi saya mau karena itu adalah Engkau mau. Karena itu minta kekuatan darimu. Terus pulang dari gereja ketemu di rumah, enak lagi. Aduh Tuhan.
Roh Kudus masih dalam tarik menarik dengan kita. Dia datang lagi ibadah malam ini. Begitu dengar khotbah ini, Roh Kudus akan menjamahnya sebentar lagi dan seterusnya dan clear. Begitu pulang dia bilang sama si iparnya, kebetulan kok besok kita makan apa? Babi hong atau nasi padang atau apalah. Dia bilang, lah kok berubah? Ya ibadah di mana dulu? Haleluya. Ada yang nggak ngerti, ya udahlah. Karena itu lanjutkan ya. Ini pekerjaan kita untuk terus dibaharui pikiran dan perasaan. Tadi mereka bahas khotbah saya kemarin kemarin Kamis di kantor. Saya masuk langsung diam mereka semua. Karena mereka bahas salah satu poin, dia bilang, kok Om Paulus nggak pernah ngomong gitu, tiba-tiba dia ngomong. Karena saya ngomong tentang pengudusan pikiran. Jadi saya nggak pernah terima ketika ada kelompok rohani tertentu, lalu ada keterbukaan adalah awal pemulihan, dia terbuka, dia bilang, pendeta, saya jalan-jalan di mall lewat Gang Bra. Sama di tempat saya, Gang Bra. Bra saudara tahu? Sama, kemarin juga nggak tahu karena terlalu kudus. Pakaian wanita. Lalu tiba-tiba otaknya kotor. Itu saya bilang, saya nggak bisa terima. Berarti kau bukan pendeta, kau pendekar. Kenapa bisa hal sensitif seperti itu langsung merangsang, langsung membuat pikiranmu berdosa? Karena pikiranmu belum dikuduskan. Perlu Roh Kudus memenuhimu untuk membuat pikiranmu bersih. Alkitab bilang jangan mengingini barang sesamamu manusia. Itu istri orang, bro. Itu anak orang. Kenapa mesti kau mengingini? Ayo. Udah 3 di rumah gak habis, mau lagi tambah. Itu artinya belum dikuduskan pikiran dan perasaannya. Saya berharap itulah jalan kita untuk kita akan hadir, kita akan terus memohon kepada Tuhan. Pak Nathan, saya selesai, takutnya kelamaan.